Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam bacaan pertama dari kitab 2 Tawarik memberikan gambaran kepada kita bahwa di dalam Tuhan senantiasa ada keselamatan, pengampunan, dan harapan. Meskipun bangsa yang menjadi pilihan Tuhan, yakni bangsa Yahudi, sering mengabaikan Tuhan dan menolak nabi-nabinya, pun diselamatkan oleh Tuhan. Injil hari ini sebenarnya memberikan gambaran kepada kita mengenai Nikodemus, seorang tokoh agama dari kalangan Farisi, saat tengah malam datang kepada Yesus. Dan kedatangannya itu untuk bukan sekedar datang tanpa persoalan, melainkan ia sedang mengalami kebingungan soal imannya. Imannya itu terganggu karena melihat segala perbuatan yang dilakukan oleh Yesus. Dan situasi ini menjadi pergumulan dia. Namun saat berjumpa dengan Yesus, segala kebingungan yang dialaminya menjadi jelas karena mendapatkan pencerahan dari dan oleh Yesus. Yesus berkata, sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya dan tidak akan binasa dan memperoleh hidup yang kekal. Dan pada akhirnya Yesus berkata kepada Nikodemus, orang yang melakukan kehendak Allah datang kepada terang, supaya nyata bahwa apa yang dilakukan itu adalah seturut kehendak Allah. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam kebingungan, kegelapan iman, Nikodemus datang kepada Yesus yang adalah terang itu. Ia dapat percaya, hatinya yang gelap tidak lagi berada dalam kegelapan, karena ia telah menjadi orang yang percaya kepada Yesus yang adalah terang itu. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Nikodemus menghadapi kebingungan soal imannya. Akan hal ini sudah dicerahkan oleh Yesus, sehingga ia menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Namun sepanjang sejarah perjalanan kehidupan manusia, seringkali orang mengalami kebingungan dan mempertanyakan, apa sebenarnya kehidupan yang kekal itu? Tidak dapat disangkal bahwa berbicara dan memahami sesungguhnya arti dari hidup kekal sangat tidak mudah. Sebab setiap kita hidup dalam keterbatasan waktu. Dan akal hal ini jelas tertulis dalam kitab suci, di mana kita dibatasi oleh jumlah tahun. Seperti yang tertuang dalam kitab Mazmur
Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Artinya bahwa kehidupan manusia ini berada di luar pemikiran manusia itu sendiri. Namun sebenarnya juga manusia menambahkan apa yang di luar batasannya itu. Karena manusia ingin agar hidupnya tidak mengalami kesia-siaan dan kebinasaan. Maka melalui Injil Yohanes, Yesus sekali lagi menegaskan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang itu percaya kepadanya dan tidak akan binasa dan memperoleh hidup yang kekal. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, betapa Allah mencintai kita manusia tanpa syarat. Ia menunjukkan rasa cintanya itu dengan memberikan hadiah yang paling istimewa bagi kita, yaitu dengan mengaruniakan anaknya satu-satunya, yakni Yesus Kristus. Dialah Sang Penebus, Juru Selamat yang rela mati demi kehidupan kekal umat manusia. Karya keselamatan dan penebusan Allah ini dinyatakan dengan mengutus putranya yang menderita taat sampai wafat di salib. Pengorbanan diri di salib ini merupakan sumber kehidupan baru, kehidupan kekal bagi setiap orang yang beriman kepadanya, yang percaya dengan segenap hati kepadanya. Pada masa retret agung selama 40 hari, Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang terkasih, setiap kita diingatkan untuk senantiasa menyadari bahwa betapa pentingnya mengikuti Yesus secara konsekuen. Hal ini dilalui lewat penderitaan dan wafat di salib untuk mendapatkan hidup yang kekal. Dengan berpantang dan berpuasa, berdoa dan mengorbankan sedikit apa yang kita miliki untuk berderma. Kita disadarkan akan nilai-nilai hidup sementara kita di dunia ini. Nilai-nilai pantang dan puasa selama masa retret agung membuka dimensi kehidupan sementara kita di dunia ini, mengarahkan kita kepada kehidupan yang kekal yang ditawarkan oleh Allah melalui kebangkitan Kristus. Marilah selama retret agung ini kita memanfaatkan dan mengupayakan nilai-nilai hidup kekal yang kita peroleh dari sabda-sabda Yesus, sehingga kita tidak hanya tinggal dalam kegelapan, tetapi memperoleh terang dalam keterbatasan manusiawi kita. Semoga demikian.